Mari kita berdoa kelas 2 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maha Pencipta langit dan bumi atas kasih-Mu, atas nafas kehidupan pada hari ini dan kesehatan. Saat ini kami mau belajar agama, berkati kami. Berkati anak kami kelas 2, jadikan anak yang baik, buat mereka lebih rajin belajar, agar semuanya menjadi kemuliaan dan pujian bagi Maha Pencipta langit dan bumi, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kelas 2. Kita sudah sampai pada minggu kelima. Nah, di sini kita diajak kelas 2 untuk membaca kitab suci, kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 16. Nah, subtema kita yang kita bahas pada hari ini adalah kisah Kain dan Habel. Nah, mari kita dengar. Kemudian manusia itu menikah dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya yang paling gemuk. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya," kata Kain kepada Habel, adiknya. "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan sepenuhnya lagi kepadamu hasilnya. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembaran di bumi," kata Kain kepada Tuhan. "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, inilah gambar si Habel dan si Kain. Si Habel itulah yang berlutut, yang tangannya dilipat, dan asap persembahan si Habel itu ke atas, ya, kamu lihat itu ke atas. Dan asap persembahan si Habel yaitu
kembali ke tanah. Si Kain berdiri, ya, si Habil berlutut. Nah, mari kita dengar peneguhan. Tuhan sangat senang menerima persembahan orang yang ikhlas dan memberikan yang terbaik kepadanya. Demikian sebaliknya, Tuhan menolak persembahan orang yang setengah hati atau tidak ikhlas untuk memberikan sesuatu kepadanya. Sama seperti kisah Kain dan Habel. Kain tidak memberikan persembahan yang tidak baik, ya. Kain tidak memberikan persembahan yang baik kepada Allah. Bahkan Kain tidak ikhlas memberikan persembahannya. Berbeda dengan Habel, ia memberikan dengan ikhlas dan memilih yang terbaik untuk Tuhan. Jika kita memberikan kepada orang lain sesuatu, hendaklah kita memberikan dengan hati yang ikhlas, agar Tuhan juga menghendaki amal yang kita berikan kepada orang lain itu. Karena segala perbuatan baik pasti dikehendaki oleh Tuhan. Janganlah cemburu atau iri hati kepada orang lain seperti si Kain yang iri hati kepada adiknya Habel sehingga membunuhnya atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena iri hati adalah sesuatu musibah yang merugikan bagi diri kita dan orang lain. Perlu kita ingat kelas 2 bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang mempunyai dendam dan iri hati seperti si Kain. Nah, setelah Ibu menerangkannya kelas 2, tulislah soal latihan ini dan pilih jawaban yang paling tepat. 1. Tuhan sangat senang menerima persembahan orang yang dan memberikan yang titik-titik. A. Terbaik kepada Tuhan. B. Yang biasa saja. C. Memilih yang jelek. D. Memilih yang sebagian. 2. Pekerjaan Habel adalah titik-titik. A. Nelayan. B. Petani. C. Bertukang. D. Gembala kambing domba. 3. Pekerjaan Kain adalah petani. B. Beternak ayam. C. Nelayan. D. Tukang masak. 4. Kain memberikan persembahan kepada Tuhan dengan titik-titik. A. Hati ikhlas. B. Gembira. C. Sepenuh hati. D. Tidak ikhlas. 5. Tuhan tidak suka dengan orang yang mempunyai dendam dan titik-titik. A. Iri hati. B. Rendah hati. C. Senang hati. D. Jujur. Nah, kerjakan dengan baik ya kelas 2. Mari kita akhiri pelajaran kita ini kelas 2 dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maha Pencipta langit dan bumi atas kasih-Mu. Semoga melalui pelajaran ini kami juga dapat memberikan yang terbaik kepada sesama kami dan kepada Tuhan melalui perbuatan kami, dan bersikap rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini dulu kelas 2 pelajaran kita pada hari ini. Salam sehat.